Saat ini, pemandangan yang sangat ramai terjadi di alun-alun kota boneka. Banyak praktisi dari seluruh provinsi Great Desolate berkumpul di sini untuk memenuhi undangan dari Tengsa. Di saat suara gong terdengar, semua tatapan mata yang hadir langsung memandang ke arah Tengsa yang berada di depan. Di bawah perhatian dari kerumunan, Tengsa berdiri di tengah-tengah. Kemudian dia menangkupkan tinjunya dan memberikan salam hormat sebelum dia berkata, "Aku ucapkan terima kasih, karena kalian sudah bersedia hadir di kota bonekaku ini. Semua orang di sini pasti bertanya-tanya mengapa aku mengundang kalian semua. Seperti yang kita ketahui, bahwa provinsi terpencil raya kita berada di tepi Kekaisaran Yan. Kita memiliki tanah yang sangat luas dan ahli bela diri yang hebat. Tetapi dalam beberapa abad terakhir ini, suara kita sudah tidak lagi didengar. Jika dibandingkan dengan 4 keluarga besar Kekaisaran Yan, perbedaan kedudukan kita bagaikan langit dan bumi." Semua orang-orang yang hadir dengan lembut mengerutkan alis mereka, sebelum beberapa saat pemimpin dari sekte lain menangkupkan tinjunya dan bertanya, "Jadi sebenarnya apa maksud dari pemimpin sekte boneka? Berdasarkan faksi apapun di dinasti Yan besar saja, kita secara alami tidak dapat menembus jajaran elit dinasti Yan besar. Namun, jika kita bersekutu sendiri, kita akan mampu melawan faksi-faksi hebat ini di dinasti Yan besar. Pada saat itu, kita akan dapat menikmati hak istimewa yang tak terhitung jumlahnya yang jauh melebihi apa yang ditawarkan provinsi Desolate besar. Semua orang di sini akan mendapat manfaat besar." Kata-kata Tengsa memegang daya pikat tertentu. "Apakah pemimpin sekte ingin membentuk aliansi?" Pemimpin faksi lain bertanya. "Ya." Tengsa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian, matanya perlahan menyapu seluruh bidang sebelum akhirnya dia berhenti di Muley dan Wuzong. Kemudian, dia tersenyum ketika berkata, "Apa pendapat kalian tentang saranku?" Seluruh tempat itu sunyi. Mata beberapa orang dari berbagai faksi mulai berkilau. Jika apa yang dikatakan Tengsa itu benar-benar nyata, mungkin itu bisa menjadi harapan. Tetapi, Tengsa ini adalah orang yang sangat ambisius dan tujuannya tidak mungkin begitu sederhana. Oleh karena itu, banyak dari mereka khawatir bahwa mereka hanya akan berakhir sebagai alat untuk Tengsa. Tepat ketika kerumunan itu tenggelam dalam keheningan, seorang sesepuh tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. "Apa yang dikatakan Tengsa benar. Jika kita bersekutu dan menggabungkan kekuatan, kita tidak perlu lagi takut dengan 4 klan besar serta faksi-faksi besar lainnya." Dalam waktu singkat, saran Tengsa tampaknya mendapat banyak dukungan. Mata Mulei dan Wuzong menyapu faksi-faksi yang mendukung saran itu, sementara tawa melintas di wajah mereka. Mereka berdua pria yang cerdas dan mereka secara alami tahu bahwa faksi-faksi ini telah lama dibeli oleh kult Puppet Ghastly. Meskipun demikian, meskipun mereka tahu fakta ini, hati mereka agak tertekan. Dalam waktu setengah tahun ini, Ghastly Puppet Cult menjadi semakin kuat dan mereka diam-diam bersekutu dengan beberapa faksi. Secara teknis, mereka dapat dianggap sebagai faksi nomor 1 di Provinsi Great Desolate. Oleh karena itu, ini adalah berita yang sangat buruk untuk Sekte Iblis Besar dan Aliansi Marshall. Selain itu, jika mereka memilih untuk berbalik melawan Sekte Boneka sekarang, bahkan jika Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri bergabung, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Bagaimanapun, Tengsa berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut dan itu sudah cukup untuk menakuti ketakutan ke dalam hati siapapun. "Saudara laki-laki Muley dan saudara laki-laki Wuzong, bagaimana menurut kalian berdua?" Tengsa tiba-tiba tersenyum ketika matanya menoleh ke arah mereka berdua. Jelas, dia mengerti bahwa selama dia mampu menaklukkan Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri, seluruh provinsi Desolate Besar akan menjadi domain dari kultus boneka. Masalah ini sangat serius dan kita harus mempertimbangkannya dari perspektif jangka panjang. Muley dan Wuzong saling melirik, sebelum mereka berdua tersenyum. Saat ini, mereka tidak berani secara terbuka menolak Tengsa, oleh karena itu, mereka hanya bisa mengulur waktu. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, Tengsa dengan lembut tersenyum. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang dipikirkan mereka. Setelah dia dengan santai menggumamkan beberapa kata, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Kemudian, puluhan praktisi sekte boneka mengangkat kandang raksasa dan perlahan-lahan berjalan keluar. Di dalam kandang, binatang iblis raksasa sekarang secara brutal berontak dari dalam kandang baja, menyebabkan raungan yang dalam terus terdengar.
Aura yang kuat dari binatang iblis itu. Itu mungkin pada tahap manifestasi awal. Ketika mereka menatap binatang iblis di dalam sangkar baja, keributan segera meletus di alun-alun. Ini bukannya binatang iblis milik Lindong. Mukian-kian menatap binatang iblis di dalam kandang baja, sementara wajahnya sedikit berubah. Binatang iblis itu mungkin telah mencapai tahap manifestasi awal. Namun, itu masih gagal untuk melarikan diri dari kultus boneka. Ekspresi Mulei dan Wuzong agak sedih. Keduanya tahu bahwa dalam pertempuran 1 lawan 1, bahkan jika itu mereka mungkin tidak bisa menaklukkan Xiao Yan. Namun, sekte boneka bisa langsung menangkapnya dengan mudah. Teng Sa jelas mencoba untuk memamerkan kekuatan sekte bonekanya. Mu Qian-Qian dengan lembut mengertakkan giginya saat dia berbicara dengan lembut. Aku percaya bahwa sebagian besar dari kalian tidak terbiasa dengan binatang buas ini. Setengah tahun yang lalu, binatang buas ini terjun ke celah misterius Blackin bersama dengan bajingan kecil Lindong. Namun, sementara bajingan kecil itu mati di dalam, binatang buas ini selamat. Saat ini aku berencana untuk menguliti binatang buas ini hidup-hidup dan menggunakan darah segar untuk menandai aliansi kita. Senyum berbisa yang menyebabkan seseorang menggigil muncul di mata Teng Sa. Kemudian, dia langsung meluncurkan tinju dan langsung menghancurkan sangkar baja. Sangkar baja meledak dan Xiao Yan di dalam segera berencana untuk mengepakkan sayap darahnya untuk melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Teng Sa melangkah maju. Kemudian, dia menggenggam tangannya sebelum tangan raksasa Yuan Power terbentuk di udara sebelum dengan kejam menampar tubuh Xiao Yan. Jika berani menyinggung sekte bonekaku, bahkan jika itu hanya binatang buas, aku akan memastikan dia kehilangan semangat untuk hidup dan memohon kematiannya sendiri. Suara berbisa Teng Sa terdengar di telinga semua orang, menyebabkan sejumlah wajah orang berkedut. Teng Sa jelas memperingatkan mereka semua. Bajingan ini, Mukian-Kian mengertakkan giginya. Dia tidak berharap bahwa Teng Sa akan benar-benar sekejam ini. Mulei dan Wuzong bertukar pandang saat tangan mereka sedikit mengepal. Kata-kata Teng Sa jelas dimaksudkan untuk mereka berdua. Sepertinya jika mereka tidak setuju dengan aliansi ini, pertempuran yang tragis pasti akan terjadi. Dari lokasinya yang tinggi, fluktuasi ekspresi semua orang masuk ke mata Teng Sa ketika senyum jahat di bibirnya semakin lebar. Binatang kurang ajar, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu mengikuti tuan yang tidak berguna. Teng Sa tertawa dengan sadis sementara aura yang kejam meledak. Meremas tinjunya, tangan Yuan Po raksasa menampar ke bawah dengan kekuatan yang kuat, menabrak Xiao Yan sampai tidak bisa bergerak. Suara keras yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di alun-alun saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi ke tengah alun-alun. Namun, ketika semua mata terkonsentrasi ke tengah alun-alun, tiba-tiba muncul lingkaran yang hampir padat seperti layar cahaya energi mental yang tersebar di atas tubuh Xiao Yan untuk melindunginya. Selain itu, ketika serangan Teng Sa mendarat di layar cahaya mental energi, itu hanya menyebabkan riak keras menyebar, dan tidak berhasil memecahkannya. Alun-alun yang terlihat menegangkan itu sekejap menjadi sunyi senyap ketika tatapan kaget yang tak terhitung memandang ke arah sosok yang muncul dengan cara tiba-tiba, tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Setelah hilang selama setengah tahun, banyak orang percaya bahwa dia telah mati di tempat berbahaya itu. Bagaimanapun walau dengan kekuatannya, jika memasuki celah misterius Blackin sama saja menciptakan kematiannya sendiri. Namun, ketika semua orang percaya bahwa Lindong sudah mati di celah misterius Blackin, sekarang, sosok yang penuh kehidupan sekali lagi muncul di depan mereka. Dampak yang terjadi adalah perasaan kaget dan rasa tidak percaya yang ada di hati mereka. Lindong. Yang pertama berbicara adalah Teng Sa, senyum sinis membeku di wajahnya. Aku masih tidak percaya jika kamu masih hidup sekarang. Baguslah jika kamu masih hidup, aku jadi lebih mudah untuk mendapatkan hartaku kembali. Teng Sa dengan lantang tertawa. Ketika Lindong menghilang, semua jejak harta karun misterius juga ikut hilang. Sekarang Lindong telah muncul kembali, tidak peduli bagaimana dia selamat, jika dia ditangkap, mereka pasti akan bisa mendapatkan berita tentang harta itu. Selama mereka sekali lagi mendapatkan harta itu, Teng Sa pasti akan menggunakan segala cara untuk memecahkan segelnya. Pada saat itu, dia akan mendapatkan harta karun di dalam dan menyatukan faksi Provinsi Desolate besar, sepenuhnya masuk ke dalam jajaran faksi tingkat atas Kekaisaran Great Yan tingkat atas.
Sementara dia sendiri akan menjadi puncak seperti keberadaan di Kekaisaran Great Yan dan menerima penghormatan terbesar. Kembalinya Lindong dari celah kematian di Gunung Black Yin menyebabkan orang-orang yang berada di alun-alun ini tertegun, dalam pikiran mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Anak ini, dia masih hidup? Di kursi plaza, Mulei dan Wuzong sangat terkejut menatap sosok Lindong, jelas tidak dapat membayangkan bahwa seseorang benar-benar dapat melarikan diri dari celah misterius Black Yin. Orang ini terlalu berani, muncul di markas sekte boneka, sekarang tidak hanya akan membuatnya tidak bisa menyelamatkan binatang iblisnya, tetapi juga menyerahkan nyawanya sendiri. Tangan putih-putih Mu Qianqian mengepal erat ketika dia dengan lembut menghela nafas dan berkata. Mata Mulei melintas sebelum dia membalas perkataan Mu Qianqian, dia mungkin tidak sebodoh begitu. Aura Lindong jauh lebih kuat dibandingkan dengan setengah tahun sebelumnya, kemungkinan kekuatannya telah membuat kemajuan besar selama setengah tahun ini. Selain itu, apakah kamu tidak melihat bahwa layar cahaya mental energi yang melindungi binatang buas itu sangat kuat, bahkan beberapa master simbol jiwa tingkat menengah tidak dapat membuatnya. Kekuatan Lindong saat ini tidak sama dengan setengah tahun yang lalu. Ayah, berarti dia sekarang dapat bersaing melawan Tengsa? Tangan putih Lili Mu Qianqian tidak bisa membantu tetapi menutupi bibir merahnya karena terkejut ketika dia terengah-engah. Meskipun anak ini kadang-kadang kurang ajar dan sembrono, dia selalu memiliki sesuatu untuk mendukung kepercayaan dirinya. Dia pasti sekarang telah memiliki sesuatu yang baru sehingga dia berani sekali lagi menyerbu Gold Lipu Pet Cult. Mulei perlahan menganggukkan kepalanya dan menjelaskan. Sekte boneka yang sungguh-sungguh telah menyinggung orang yang sangat merepotkan. Mari kita diam-diam mengamati perubahan, bahkan jika Lindong kalah hari ini, situasinya akan terganggu, jika dia menang, Ghastly Puppet Cult akan berada dalam kesulitan. Setelah mendengar kata-kata Mulei, kemegahan luar biasa melintas di mata cantik Mu Qianqian saat dia melihat ke arah Lindong. Mungkinkah dia benar-benar mampu bersaing melawan Cult Puppet sendirian? Jika benar begitu, Lindong akan benar-benar menjadi sejarah besar. Di tengah alun-alun, di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung segala macam perasaan, Lindong berbalik dan melihat Xiao Yan yang terluka parah dan sangat menyedihkan, warna merah segera menutupi matanya dan niat membunuh yang gila melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan juga membuka matanya dan menatap Lindong di depannya saat kebahagiaan melintas di matanya. Dia berjuang untuk merangkak, kepalanya yang besar bergerak ke arah Lindong saat terus-menerus mengeluarkan deru rendah rasa sakit. Tangan Lindong dengan lembut membelai Xiao Yan, sementara senyum di bibirnya semakin meningkat. Dia menepuk Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Xiao Diao, tolong rawat Xiao Yan." Xiao Diao terbang dari bahu Lindong, dan melihat Xiao Yan yang telah dipukuli sampai lebam, saat pandangan dingin tentang pembunuhan melintas di matanya. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dan mendarat di kepala Xiao Yan. Setelah melihat Xiao Diao menjaga Xiao Yan, Lindong masih tidak merasa tenang. Dia mengambil boneka simbol kelas tinggi dan langsung menyuntikkan 100.000 pil yuan murni ke dalamnya, sebelum membiarkannya berdiri berjaga di samping mereka berdua. Setelah menyelesaikan semua ini, Lindong akhirnya perlahan membalikkan tubuhnya dan menatap Tengsa yang tertawa liar, saat suaranya yang tenang diwarnai oleh jejak kegilaan terdengar. "Tengsa, hari ini, aku akan membantai Ghastly Puppet Cult kamu, sampai tidak tersisa sedikit pun." Setelah mendengar kata-kata Lindong, banyak orang di plaza terdiam sesaat. Segera setelah itu, rasa kasihan muncul di wajah mereka, tentu saja. Ini secara alami bukan untuk Ghastly Puppet Cult, tetapi untuk Lindong. Membunuh sekte boneka mengerikan sendirian, ini sedikit aneh. Haha. Lindong, kamu sama menyesalnya dengan seekor anjing ketika dikejar oleh sekte bonekaku ke celah misterius Black Yin setengah tahun yang lalu. Sekarang setelah kamu berhasil melarikan diri dari sana, kamu masih berani berjalan ke arah kami dan mengatakan kata-kata bodoh ini, kamu benar-benar sudah gila. Cao Zhen berkata dengan nada mencibir. Namun, sebagai tanggapan atas cemoohan Cao Zhen, Lindong bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, ia hanya mengangkat tangannya sebagai energi mental yang sangat mengamuk langsung menyembur keluar dari istana Niwannya dengan kecepatan yang orang biasa tidak bisa merasakan. Serangan energi mental sangat cepat dan ganas, tidak ada yang bisa merespons ketika mereka menyaksikan tubuh Cao Zhen dibundel oleh lapisan energi mental yang tampak kuat.
Energi mental ini mengeluarkan permata seperti kilau dan tampak persis seperti gelembung kristal yang sepenuhnya menyegel Chao Zhen di dalamnya. Ketika tubuhnya disegel oleh gelembung kristal yang dibentuk oleh energi mental, ekspresi Chao Zhen berubah. Namun, bagaimanapun juga dia adalah praktisi manifestasi setengah langkah dan segera mendesak daya yuannya sampai batas ketika dia dengan panik membanting gelembung kristal. Namun, hal yang mengejutkan adalah bahwa di hadapan kekuatan penuh setengah praktisi manifestasi seperti Chao Zhen, gelembung kristal yang terbentuk dari mental energi sebenarnya tidak bergerak sama sekali ketika beberapa riak kecil menyebar di atasnya. Sampah, aku membiarkanmu mempertahankan hidupmu untuk yang terakhir kali namun kamu masih berani muncul di hadapanku dan berani mencibirku. Jika itu maumu, matilah kau. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah Lindong saat tangannya mengepal dengan keras dan gelembung kristal dengan cepat mulai menyusut. Dari kelihatannya, dia benar-benar akan memeras Chao Zhen sampai dia meledak. Pemimpin sekte, selamatkan aku. Tekanan yang tiba-tiba meningkat di sekelilingnya menyebabkan Chao Zhen ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong saat ini sebenarnya hanya bisa menggunakan sedikit energi mental untuk dengan mudah mengendalikan hidup atau mati, karenanya, Chao Zhen teriak dengan tergesa-gesa. Bajingan kecil, ini adalah cut puppet mengerikanku, kau tidak bisa berbuat seenaknya sendiri di sini. Great Devil Lion Fist. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresi Teng Sa berubah menjadi sedikit serius, tapi segera setelah itu, dia mencibir ketika tinju keluar. Kekuatan Yuan yang kuat berubah menjadi singa yang mengaum dengan marah yang melintas di langit dan dengan ganas menabrak gelembung kristal yang berisi Chao Zhen. Jika aku ingin membunuh seseorang, tidak ada seorang pun di Cult Puppet yang mengerikan bisa menghentikanku. Setelah melihat Teng Sa masuk, Lindong menyatakan dengan nada acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, sebuah lubang hitam muncul di luar gelembung kristal, sedikit berputar ketika langsung melahap singa raksasa yang terbentuk dari Yuan Power Teng Sa sebelum menghilang dengan sentakan. Chao Zhen, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu mengikuti pemimpin sekte yang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu. Dengan santai memblokir serangan Teng Sa, seringai tak menyenangkan muncul di bibir Lindong. Kata-kata yang telah diucapkan Teng Sa sebelumnya telah dikembalikan kepadanya pada saat ini. Saat kata-katanya jatuh, ekspresi Lindong mengeras saat tangannya tiba-tiba mengepal. Saat tangan Lindong mengepal, gelembung kristal yang membungkus tubuh Chao Zhen tiba-tiba mengencang. Seseorang hanya bisa mendengar suara ledakan, pengap ketika tubuh Chao Zhen langsung dihancurkan menjadi bubur, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Semua bisikan tiba-tiba berhenti pada saat ini ketika tatapan beralih ke sosok muda itu. Dengan hiasan tanah berdarah, sosok itu seperti asura pembalas yang telah merangkak keluar dari 9 neraka, sedingin es dan mengerikan. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Lindong tidak datang untuk menyerahkan nyawanya, tetapi dia benar-benar datang untuk membalas dendam.